Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi pun, Jamatun. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Pak. Baik, sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan silakan untuk Bukhari Fanalil untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Bapak Mikrofonnya. Baik, terima kasih Ali. Sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Bida hadir Pak. Hadir. Iwayan Suberata hadir Pak. Hadir. Sumbari Manali Hadir Pak. hadir. Joek hadir. Mati usia sakit Pak. Sakit apa ya? Oh, Saya stres. Nanti kebanyakan makan pedes ya. Baik, ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa anak-anak? Belum tahu ya. Nanti dulu sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan rasa cinta nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Baik, silakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia dan hari besarnya. Nah, ada yang tahu ini foto apa? Tauran Pak. Tauran. Ya. Jadi ini adalah foto kerusuhan antara agama Islam dengan agama Nasrani, yaitu tepatnya di Gaza, Palestina, antara negara Israel dan negara Palestina ya teman-teman. Nah, apakah dari kalian ada yang berteman dengan agama Muslim atau sebaliknya? Pak, Oke, nah, Mayan. oh Ayan ya, Hindu ya Ayan. Cina Pak? Doain juga itu Pak, Palestina. Oh dari Cina. Nah, saya Mongol Pak. Nah, jika kalian ada teman berbeda agama, apakah kalian pernah mengucapkan ketika teman kalian sedang merayakan hari besar agamanya? Oh belum ya. Nah jadi silakan jika nanti Wayan ada merayakan kegiatan agamanya, silakan kalian untuk mengucapkan. Oke. Jadi di sini materi kita yaitu keberagaman agama di Indonesia dan hari besarnya. Nah, apakah kalian tahu Indonesia adalah negara yang religius? Hal itu dibuktikan dengan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan, memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan menurut kepercayaannya itu. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, karena agama tersebut harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Nah, anak-anak bisa
bisa lihat di slide yang sudah Bapak share, ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Nah, berikut ini adalah tempat ibadah masing-masing agama di Indonesia. Yang pertama kita bisa melihat yaitu agama Islam, tempat ibadahnya yaitu di masjid. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana bentuk dari masjid itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu tempat ibadah dari agama Kristen dan agama Katolik, yaitu ada gereja. Kita bisa melihat di sini ada simbol-simbol tertentu ya anak-anak. Nah, dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada agama Hindu, tempat ibadahnya yaitu di pura. Nah, kita bisa melihat bentuknya seperti itu. Nah, dan yang keempat yaitu ada agama Buddha, yaitu tempat ibadahnya di wihara. Nah, ini bentuk wihara. Jadi nanti kalian bisa searching di HP kalian masing-masing bagaimana bentuk wihara yang 3D. Nah, yang terakhir yaitu agama Konghucu, tempat ibadahnya yaitu di Kelenteng. Nah, kita bisa melihat bentuk tempat ibadah agama Konghucu itu seperti ini. Nah, berikut ini yaitu hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam itu sebenarnya memiliki banyak hari besar dalam keagamaannya, tetapi yang umum kita tahu ada dua, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Nah, selanjutnya yaitu ada agama Kristen dan agama Katolik. Di sini kita bisa sedikit tahu yaitu ada Natal dan ada Paskah. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Agama Hindu memiliki hari besar keagamaan, yaitu antara lain salah satunya Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Galungan. Selanjutnya yaitu agama Buddha. Nah, agama Buddha sendiri memiliki salah satu hari besar keagamaan, yaitu Trisuci Waisak, yang biasanya kalau hari itu terjadi maka seluruh Indonesia hujan. Nah, selanjutnya yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu yaitu memiliki salah satu hari besar keagamaan, yaitu Hari Raya Imlek atau Tahun Baru. Nah, berikut ini yaitu beberapa penyebab terjadinya konflik antar agama. Yang pertama yaitu perbedaan doktrin dan sikap mental. Yang kedua, pemahaman yang radikal menganggap aliran agamanya paling benar. Padahal sebenarnya semua agama adalah benar, hanya caranya saja yang berbeda. Nah, yang ketiga, anak-anak, perbedaan suku dan ras pemeluk agamanya masing-masing. Contohnya di wilayah Indonesia antara suku Aceh dan suku Batak. Di Sumatera Utara, suku Aceh yang beragama Islam dan suku Batak yang beragama Kristen. Kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan. Bahkan dalam konflik fisik sering terjadi yang merugikan ketentraman dan keamanan masing-masing suku. Nah, kita bisa melihat di monitor ada beberapa contoh konflik antar agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu konflik Ambon antara agama Islam dan agama Nasrani. Nah, contoh konflik antar agama yang pertama adalah konflik kerusuhan yang terjadi di kota Ambon, Maluku pada tanggal 19 Januari 1999. Konflik ini dipicu permasalahan sederhana, yakni tindak pemalakan yang dilakukan oleh dua orang Muslim terhadap seorang warga Nasrani. Nah, konflik ini membesar setelah ada banyak isu yang berhembus dan membakar amarah kedua belah pihak, yakni orang Muslim dan orang-orang Nasrani. Dari laporan yang ada, konflik Ambon tersebut disebut menyebabkan tewasnya 12 orang dan ratusan orang terluka. Konflik ini kemudian mereda setelah upaya rekonsiliasi dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Yang kedua, ada contoh konflik antara agama di Indonesia yaitu kerusuhan Poso antara agama Islam dan agama Nasrani juga. Nah, kerusuhan Poso yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah juga merupakan contoh konflik antara agama yang memberi
kurangnya penanganan ketiga babak kerusuhan Poso tersebut, yaitu Poso 1 terjadi antara 25 sampai 29 Desember 1998, Poso 2 terjadi antara 17 hingga 21 April 2000, sementara Poso 3 terjadi antara 16 Mei hingga 16 Juni 2000. Tidak diketahui seberapa besar jumlah korban kerugian yang diderita karena konflik ini. Yang jelas, setelah penandatanganan deklarasi Malino pada 20 Desember 2001, antar kedua pihak yang bertikai, kondisi Poso berangsur membaik. Deklarasi Malino sendiri diinisiasi oleh Bapak Yusuf Kala. Nah, yang terakhir yaitu konflik di Tolikara antara Islam dan Nasrani juga. Konflik di Tolikara yang terjadi di Papua pada tanggal 17 Juli 2015. Konflik ini dimulai dengan adanya insiden pembakaran masjid oleh jemaat gereja Injil Indonesia ini. Saat masyarakat Muslim hendak mengadakan ibadah sholat Idul Fitri, karena konflik ini 2 orang korban tewas dan sedikitnya 96 rumah warga hancur. Nah, rumah warga Muslim dibakar. Beruntung upaya rekonsiliasi dapat segera ditentukan hingga jumlah korban tidak bertambah lagi. Nah, dari penjelasan Bapak tadi tentang keberagaman agama di Indonesia dan hari besarnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, udah ya. Cukup. Nah, baik. Di sini Bapak ada beberapa soal yang ada di satu lembar kertas. Silakan kalian mengerjakan masing-masing dan Bapak akan berikan waktu 10 menit. Silakan untuk Bu Boy mengumpulkan soal yang sudah Bapak berikan. Baik, Pak. Goreng asam, Pak. Ibu Perti. Goreng asam, Pak. Oke, terima kasih Bu Boy. Nah, ini akan Bapak koreksi minggu depan. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan apakah ada yang bisa menjelaskan kembali atau beberapa poin-poin penting dalam materi kita hari ini? Silakan angkat tangannya. Tentang mungkin bisa menyebutkan macam-macam agama yang diakui Indonesia dan rumah ibadahnya. Mungkin Mayan bisa, silakan. Di Indonesia ada banyak agama yang diakui, itu agama saya, agama Hindu, dan agama teman saya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Komunis, Pak. Oke, baik. Beli apa untuk saya? Nah, silakan Aldi untuk menyebutkan tempat ibadah masing-masing agama di Indonesia. Ini Pak, Islam tempat ibadahnya di masjid, Kristen Katolik tempat ibadahnya di gereja, Hindu tempat ibadahnya di surah, Buddha tempat ibadahnya di wihara, Tuhan tempat ibadahnya di kelenteng. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan Bu Wali untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita pulang ke masing-masing dan bertemu orang tua kita, mari kita memimpin doa menurut kesusahan agama masing-masing, berdoa dalam hati nurani. Saya kembalikan ke Bapak Saudara. Oke, baik. Terima kasih Aldi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan boleh pulang ke rumah masing-masing dan sampahnya jangan lupa di